Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi Al-Quran dan fungsi dari Al-Quran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wilda Lutfiatul Khairiyah, NIM 933410720, Prodi Psikologi Islam, kelas A, Fakultas Usuluddin dan Dakwah dari IAIN Kediri. Berikut ini kita akan membahas mengenai definisi Al-Quran terlebih dahulu. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang bermakna membaca, maka Al-Quran berarti sesuatu yang dibaca. Sedangkan jika berasal dari kata qoro'a yang bermakna mengumpulkan, maka arti Al-Quran berarti sesuatu yang mengumpulkan. Menurut terminologi, Al-Quran artinya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat untuk kemudian dengan jalan mutawatir dengan perantaraan malaikat Jibril. Menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang. Menurut Syekh Muhammad Khudri Baik, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya, disampaikan kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Menurut Syekh Muhammad Abdu, Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf hafalan-hafalan umat Islam. Penjelasan yang selanjutnya yakni mengenai fungsi dari Al-Quran. Berikut ini kita akan membahas satu persatu dari fungsi Al-Quran. A. Petunjuk bagi manusia. Seperti contoh yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah Al-Quran merupakan petunjuk yang nyata bagi umat manusia. Di dalam Al-Quran ada 3 posisi menurut fungsinya sebagai petunjuk, yakni bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman, dan bagi manusia secara umum. B. Sebagai sumber pokok ajaran agama Islam. Seperti yang sudah dijelaskan dalam contoh Al-Quran surah An-Nisa ayat 59, yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah pedoman hukum atau ajaran agama Islam mengacu pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, dan yang dimaksud dengan ulil amri adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengurus kepentingan-kepentingan umat. Sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 19, yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah apa-apa saja yang dilarang untuk dilakukan, dan terdapat beberapa hikmah atau pelajaran yang dapat diambil dari kisah umat-umat terdahulu. Sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, turunnya Al-Quran merupakan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW selain mukjizat yang lainnya. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang fungsinya sebagai pedoman hidup setiap umat muslim dan sebagai kreator serta penyempurna dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan sebelumnya. Bahkan Al-Quran juga mempunyai nilai abadi karena selamanya tidak dapat diubah. E. Sebagai wahyu Allah. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Aqaf ayat 9, menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam fungsinya bahwa ayat tersebut menjelaskan kesucian Al-Quran dan ayat Al-Quran tidak mengandung kebatilan. Yang demikian menandakan bahwa Al-Quran selalu dijaga dan terpelihara dari sifat-sifat negatif. Adapun fungsi Al-Quran yang lainnya adalah 1. Pengganti kedudukan kitab suci sebelumnya yang pernah diturunkan Allah. 2. Tuntunan serta hukum untuk menempuh kehidupan. 3. Menjelaskan masalah-masalah yang pernah diperselisihkan oleh umat terdahulu. 4. Sebagai obat penawar atau syifa bagi segala macam penyakit rohani maupun jasmani. 5. Sebagai pembenar kitab-kitab suci sebelumnya yakni Taurat, Zabur, dan Injil. 6. Sebagai pelajaran dan penerangan. 7. Sebagai pembimbing yang lurus. Sekian penjelasan terkait materi definisi dan fungsi Al-Quran. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih banyak kepada semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.